nai salak Kuala Tujuh jalan Balubang kasadonyo taruhlah kita baiman taguh boleh nanti masuk surga di jalan Balubang kemari ko jam 2 balik hamba tiba di Tembilahan. Alhamdulillah nai sehat ya bapak ibu. Iko namanya gedung serbaguna, barandai bisa, siko basaluang bisa, mengaji bisa, untuk orang beralik bisa kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang merencanakan, bat Binton bisa aja nampaknya siko. Sebab lampu-lampu pun tawayang nembak. Iya kan? Mudah-mudahan orang yang merencanakan ini, iya kan? Serbaguna, bermaksiat yang tidak boleh di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada orang yang menyumbangkan dananya untuk gedung serbaguna ini. Amin. Ya. Malam sekarang kita sepakat bapak-bapak membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelilingi dunia. Ini menakjubkan. Luasnya langit dan bumi ini sampai ke Sidratul Muntaha. Itu kalau kita bikin kendaraan secepat cahaya. Berapa cepatnya cahaya? Kita padami lampu ini sekarang semuanya. Kemudian kita hidupkan berangsur-angsur hidupnya atau sekaligus langsung terang. Langsung terang karena cepatnya cahaya itu. Kita bikin kendaraan secepat itu, disuruh berangkat dari Makkah ke Baitul Maqdis atau ke Masjid Aqsa, terus langit pertama, langit kedua dikelilingi sampai ke Sidratil Muntaha, itu akan memakan waktu 30 miliar tahun. Kendaraannya secepat cahaya itu. Berapa akan menghabiskan waktu? 30 miliar tahun. Lain mungkin orang disuruh sopirnya kendaraan tu tidak, orang 70 ala hele kok ketua ko rano muala gigi tu. Ini kamu tu, iya kan? Iya kan? Siman tadi mana? Ini tak mungkin umur kita di atas 100 tahun. Ini bapak-bapak ibu. Begitu luasnya langit dan bumi. Bagi Nabi berapa? Berangkat sudah salat isya, datang kembali sebelum salat subuh. Coba bayangkan. Karena apa? Karena asra. Yang memperjalankan Nabi itu Allah. Makanya Isra Mi'raj kita terima dengan iman, jangan dengan logika. Dengan logika tidak masuk akal. Dari Makkah ke Baitul Maqdis saja ke Masjid Aqsa, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan 6 bulan orang menggalih pulang balik junto baik. Sudah adakah kendaraan tercepat ketika itu? Belum ada. Sudah majukah teknologi? Sudah adakah HP Android? Bisa tidak orang berkomunikasi antar negara ketika itu? Belum. Ya kan? Tetapi itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita ulang acara kok. Diradang-radang bak memasuk, dikira-kira ke banda tetanggu ikan si gulamo, dibilang-bilang dia tok, dicure-cure di papa, diulang kajinan lamo. Sebab kaji baru ndak dok, ya kan? Kaji lamo ko diulang agar kita bisa meniru Rasulullah itu dalam segala aspek kehidupan. Tidak ada contoh teladan yang baik selain dari Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu jadi public figure? Yang pertama, kekuatan Rasulullah itu bisa dia dipuji oleh Allah apa? Mengenai akidah. Perjalanan Nabi itu disebut Isra Mi'raj. Apa bedanya tuh Ustaz? Isra itu perjalanan horizontal dari Makkah ke Palestina. Mi'raj ini yang menakjubkan sekali. Apa?
ke atas langit yang ketujuh, yang jauhnya 30 miliar kecepatan kendaraan secepat cahaya, tapi Nabi menempuh 5 atau 4 jam. Ya kan? Ini perjalanan luar biasa. Dalam masa yang seperti itu, sebahagian besar nikmat Allah dipertontonkan kepada Nabi. Sebelum itu beliau sangat sedih, tapi setelah Isra Mi'raj mental beliau semakin kuat. Kenapa? Ternyata nikmat Allah itu banyak. Coba Bapak bayangkan, di Sidratul Muntaha itu langit yang ketujuh, di sampingnya terletak surga. Di mana tahu Ustaz? Baca Al-Quran. Ya kan? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Indaha itu di sini tuh di samping Sidratul Muntaha itu jannatul ma'wa, surga tempat tinggal orang mukmin yang taat. Di mana letaknya? Di langit nan ketujuh. Langit ketujuh itu rendah atau tinggi? 30 miliar tahun perjalanan kendaraan secepat cahaya. Jadi surga itu tinggi, tidak bisa kita capai dengan amal yang asal-asalan. Amal yang pertama untuk masuk surga itu, setelah Allah hendak kita persekutukan, tauhid kita sudah tepat, amal yang pertama salat. As-salatu miftahul jannah. Kini bertanya mbok, di Sungai Salak ku ada ndak orang Islam nan tak salat? Ya enggak lah, ada atau enggak? Hah? Dia orang Islam tapi enggak salat. Ada enggak di Sungai Salak, Kecamatan Adri? Ada enggak? Ambo akui saja Pak, di negari ambo di Waso tu. Kan orang Islam tu ada tu. Nah, ada orang Hindu seorangnya senang, tapi banyak nan tak salat. Ini berbahaya ini. Sedangkan salat itu anak kunci surga. Bah masuk ke dalam anak kuncinya tidak ada dewa. As-salatu miftahul jannah. Ya kan? Dan itu yang sangat istimewa. Puasa dibawanya dek Jibril ke bawah, zakat nyobawa dek Jibril ke bawah, ya kan? Tapi salat diundang Nabi ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada awak diabaikan. Begitu tingginya pahala amalan salat. Walaupun surga itu di atas, orang akan melayang masuk surga itu nanti dari bawah ini. Karena apa? Karena amalnya yang sangat banyak, yang didasarinya dengan salat yang khusyuk. Walaupun hidup beribu tahun tidak sembayang, apa gunanya? Ya ada lagu itu. Rancak mati muda sana kalau tidak kesalat. Tak banyak na dosa. Ya kan? Ada juga yang lebih berbahaya lagi. Sudah tua tidak salat. Nama Ibrahim. Coba yang anda dapat. Ada nama orang Ibrahim Pak di Padang. Umur lah kait dari mbok anda salat. Sesik ke nama apanya kan? Cak Jawi je lagi nama. Ini bapak-bapak. Kaum muslimin para jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang utama sekali menyebabkan dia dipilih oleh Allah untuk perjalanan yang istimewa itu, pertama akidahnya kuat. Abu Talib kan pamannya, itu membela dia sepanjang hidupnya. Namun Abu Talib itu tidak mau masuk Islam karena gengsi. Digadu-gadu aja adik-adiknya Abu Lahab. Dah, kau dah turian Muhammad tu kamu nenek moyang awak tu. Tak malu dah. Si Muhammad tu anak awak. Iya kan? Yang diturut lagi kecilnya lah. Itu saja. Gengsi kebangsawanan ini. Tapi dia membela Nabi. Kemudian datang tawaran oleh orang Quraisy melalui Abu Talib ini. Abu Talib, iyo, kata Abu Talib.
kalau mau anak engkau itu berhenti berdakwah, kalau dia ingin kaya, berapa ratus kilo emas untuknya akan kami carikan. Kalau dia mau jadi king of king, jadi raja di raja, akan kami angkat saat ini tanpa memasang baliho, tanpa masuk partai. Iku entahlah barakali masang baliho, lawa tuka-tuka partai nanawak nak tangkik je. Piti habis lah itu saja. Atau melo kaleng sudah tak. Nyo diukur lo kemampuan awak ke mencalon kau apa. Kalau menurut ambo ada PT. Pertama takah, nang kedua tokoh, nang ketiga take, nang keempat toke. Alana pak takah tokoh take pipiti ndak ada. Anja mencalon lah. Lai terang ada pak dah. Ndak kedua pak dah. Kalau tim suksesnya sukses taruh itu. Percayalah. Nyo pandai merayu-rayu orang. Sukses taruhnya awak kalah nyo hilang di posko tu. Entah kok disumbar je itu entahlah. Kemudian orang nalah duduk atau melaki duduk lo kebanyakan indak sadonyo ambo tuduh ada. Ya kan? Ada orang ketika kampanye tu pak. Nyo datang ke musaji pakai sorban lo terus membawa. Nyo ndak ustaz kan? Ya kan? Atau nyo bawa lapi rancak ko 3 gulung kambangan ko wakaf membawa je. Kira orang sini ndak milih nyo japui belapi ko lihat lah sudah. Alai kelas itu tu. Nyo karate dia melekat dia je lihat. Kalau dia ingin perempuan cantik, berapa orang? Akan kami carikan perempuan cantik sebanyak-banyak. Ya kan? Itu tawaran orang Quraisy. Dek Abu Talib disampailah ke Nabi. Ya Muhammad, iyo paman. Ini tawaran dari pamanmu juga. Karena orang Quraisy itu juga Nabi orang Quraisy juga. Berarti yang benci kepada kita pak, itu jaleh orang rakyat Jawa. Semua jo batuang berbunyi-bunyi pak. Lain kan ada pak batuang tumbuh di kampung awak. Kalau angin harinya bunyi-bunyi tu. Hanya bagi soh. Nam bagi soh tu nama batuang dan serumpun. Nah rumpun lain tak bisa bagi soh jo rumpun lain pak. Jadi nama musuhi Nabi itu orang Quraisy. Iya kan? Disampaikan oleh Abu Talib kata-kata orang Quraisy tadi. Apa jawab Nabi dengan senyum? Paman, terima kasih engkau telah sampaikan pesan paman-pamanku di Quraisy itu kepada engkau. Tapi walaupun beliau-beliau itu bisa mengambil bulan dipindahkan ke tangan kiri saya dan bisa mengambil matahari dipindahkan ke tangan kanan saya, namun saya tidak akan berhenti berdakwah entah kalau berpisah roh dan tubuh saya. Kalau sampai ajal ambo nak doang boleh baru ambo berhenti berdakwah. Iya kan? Nah, baitu bana Nabi bulannya letak ke tangan ambo jo matahari ndak ke barat timur. Kalau begitu pendirianmu Muhammad, selama saya hidup engkau akan saya bela. Tapi sayang Abu Talib tu tidak mau masuk Islam. Ketika dia payah, ya kan? Lah akhirat pandangnya setengah dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadiah, labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke diraih, lah ka berpisah angok jo badan atau badan jo nyao. Lah mulai singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak lah panuh gantang balanjuang, angok kababalik kanan punyo. Pada saat itu apa kata Nabi? Paman sudah banyak membela Islam secara tidak langsung. Paman, bacalah kalimat la ilaha illallah, akuilah ananda sebagai Rasul. Nyopaluak Nabi paknya menangis. Muhammad, akan saya pertahankan nyawa saya kalau ada orang Quraisy yang akan mengganggu engkau. Tapi untuk masuk agama engkau Muhammad, jangan disuruh janggo.
biarlah hamba menyandang langit jo bumi jo isi-isinya daripada mengucapkan la ilaha illallah. Itu kalau orang tak dapat hidayah tak? Akhirnya Abu Talib ini mati kafir, mati kafir. Lai masuk surganya Ustaz, nyo membela Islam, ndak. Kekafiran tidak ada pertolongan. Orang meninggal salat kafir Pak. Itu hati-hatilah sampailah karena menekan man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat maka kafirlah dia. Patut orang meninggal salat pun tampaknya di neraka sakar. Ya kan? Nah ini. Jadi sampaikanlah ke anak-anak kita. Akan datang suatu generasi nanti, generasi yang lemah dan ringan meninggalkan salat. Ya kan? Nah, bawali kanan tadi salat tu anak kunci surga. Bah ke masuk surga anak kunci nak dari tangan awak. Bapak Ibu yang terhormat, salat itu indah adona kita membaca Quran Pak. Tak dibaca Al-Quran pula. Tapi asal salat Quran tak baca taruh 7 kali sehari. Surah Al-Fatihah tu ayat. Tak dapat awak ayat yang panjang. Inna taina sejak subuh sampai isya. Iya kan? Marasa inna tu dah waktu hari. Iya kan? Itulah Al-Quran. Satu huruf 10 kali lipat pahalanya. Jadi orang yang salat secara langsung dia ada membaca Quran tiap hari. Malah Ummul Qur Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan? 7 wali rakaat tu 7 wali kali macam itu. Tambah je ayat. Orang yang membaca Al-Quran nanti dikubur didatangi oleh malaikat. Pertama dari kepala. Idza utiya min qibali ra'sihi. Ketika malaikat datang akan mengazabnya dari kepala, dafa'atut tilawatul Quran. Dia tidak jadi kena azab karena dibela oleh bacaan Al-Quran. Berapa ruginya orang tak salat, tak ada baca Al-Quran. Nangka membelanya di kubur nanti. Apa biar guru silik, guru karate nak masuk kubur? Percaya lah jadi. Yo apa nak? Oh dan ramil tak tentu di malaikat. Kapal sek nyo karate saja. Tentu di malaikat apa? Masuk kubur saja. Darah kita ini tidak akan mati. Kalau tidak salat, baralah kemalangnya. Orang tidak salat, tidak pernah baca Quran. Sedangkan Al-Quran itu membela orang akan diazab oleh malaikat dari kepala. Dafa'atut tilawatul Quran. Tidak bisa doa ya Allah. Nyobela dia bacaan Al-Qurannya kecil malaikat. Pindah ke tangannya kecil Allah. Iza utiya min qibali yadaihi. Ketika malaikat itu datang melalui kedua tangannya, dafa'atus sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya. Jadi jangan ragu-ragu berinfak Pak untuk anak yatim, untuk sanak awak nan miskin dari awak, untuk para duafa, ya kan? Jangan ragu-ragu Pak, keluarlah infak untuk itu. Nyobela awak di sedekah tu nanti ketika diazab dari tangan. Tak bisa muazab dari tangan do ya Allah. Pindah ke kakinya gitu Allah. Datang malaikat melalui kaki dia. Iza utiya min qibali rijlaihi dafa'ahul masiyu ilal masajid.
ketika didatangi oleh malaikat akan diazab dari kakinya, maka kaki tadi mengatakan, jangan, kaki ini ringan, datang ke masjid salat berjamaah. Anak nado dekat rumahnya musala, musalanya musaji itu kan beda seketik tu je pak, jalannya tempat sujud. Iya kan? Musala nak ada orang jemaah tu kan, musaji ada orang jemaah itu saja. Tapi kalau cukup jemaah boleh saja. Musala tempat salat, masjid tempat sujud, itu saja. Nah, baru tuang orang salat pak. Walaupun hendak membaca Quran secara rutin, nah adanya baca-baca tu. Tapi kalau salat, dia otomatis membaca surat Al-Fatihah. Jo salat wajib salat 7 kali, tambah salat sunat. Salat sunat mana banyak je salat wajib? Mana banyak? Salat wajib itu saja pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu salat qada lainnya nama nan tinggal salat awak di qada itu. Tapi salat sunat banyak. Jolong tabi sudah awak salat subuh, baca-baca Al-Quran, sudah mendoa, zikir, masuk waktu suruk. Salat sunat suruk. Sudah itulah sepengalahan matahari salat sunat duha. Ketika kita ke salat zuhur, rawatib qabliha dan ba'daha. Sabalunnya atau sesudah. Begitu sampai isya. Ya kan? Baik kota sinta setengah sampai malam. Salat sunat wudu, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat istikharah, salat sunat tobat, salat sunat berapa banyaknya? Ya kan? Salat sunat tobat tu rancak lo didahului jo mandi tobat. Ya kan? Siko kan banyak sungai. Amanah rancak mandi. Rancak di sungai lah airnya milih ke bawah. Tapi kalau tak pandai berenang jangan ke tengah nak. Indak dosa. Sana nanyui yo badan-badan tu bawa ke muaro. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, akhirnya Abu Talib masuk neraka, tapi naringan. Aduh, nyo maraton seri tapi neraka tu pakai sepatu api. Baitu sepatu tu dipakai menggalagak banaknya kate. Itulah azab nampal yang ringan. Coba bayangkan. Begitu sepatu api itu dipasang, benaknya menggelegak ke atas. Seperti orang mapa basi, ketika basi itu memutih sudah dibakar, disiram jauh air. Amud itu. Na'udzubillahi min. Jadi sampai menyampai lawak bu. Kau ada suami ibu nan salat ingin ibu. Kalau malehnya jago subuh bu. Boleh di Nabi ibu tanda mana ibu tangan ibu kayu putih kalau tiang kayu doangnya seketik. Tak jago le dah. Salat subuh kau dah apik lo salat sunat awak sebelum subuh lebih gadang pahalonyo dari memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Tapi jangan saimbe lo ibu siram baca kak lah kau di kelatian seketik. Apa-apa kau adanya kelatian ibu ayat tu berang tak? Mangga lo ke berang awak. Nyuajak kita de istri ke serugo. Ya kan? Jangan marah, itu perlu. Si muncak mati terambau ke ladang membawa ladang luku lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awojo tabiang sanda menyanda keduanya. Kok lupa suami dingin de istri, lupa istri dingin de suami. Atunan sanda menyanda tu kinda agunonya pak babini kalau berang nyo ingin ndak salat. Lai terangga dapat tu. Kami ingin anak dia itu mitra dalam rumah tangga kita. Coba pak serupa begini kau ndak do babini le ala itu saya seorang. Bila-bila kelalok saya nang kamu urui. Jadi bacalah syukur pak le babini ya. Syukur kan. Jadi biasa suami istri itu nan lalai ngek mai ngek. Rela tak kita masuk surga, suami masuk neraka? Tapi cara mai ngeknya nan batu. Aduh lo ibu-ibu kau lainnya ngek suaminya dah. Anak awak kan nikah bulan yang ketiga.
ayah nindak salat ndak boleh jadi wali nikah, kecek buya-buya di surau. Lai sampai hati udah rasanya wali hakim nang kemenikahan anak awak seorang konyo salat lah dah ya dah lah sudahnya nikah kok berhenti lah wali ndak begitu. Jangan. Seterusnya kita ingatkan dia agar salat. Anakku yang muda-mudanya meninggalkan salat lebih besar dosanya dari berzina. Karena apa? Komunikasi yang putus dengan Allah. Di mana letaknya komunikasi itu, Pak? Sadonya dan dibaca salat itu komunikasi wa Allah. Membaca Al-Fatihah wa 3 baris kata itu memuji Allah sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Dan sesudah itu antara awak aja Allah. Ini pelajaran ini. Iyyaka na'budu wa mana ndak ulu menyembah je minta tolong. Bisa ndak dibalikan baca ayat? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Boleh? Nyo kan tak baca tu, tak boleh. Sambah Allah tu dulu baru minta tolong. Iko awak lu menyembah lah minta tolong. Nan bujang-bujang jangan dibaca lo doa Nabi Ibrahim minta anak babini dulu. Konyo bujang baru lu baca Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak yang saleh. Oh ndak bini. Babini lu baru baca Rabbi habli minas salihin. Mana ada mau baca-baca itu dah. Ini tak ada. Mari buat. Nah, kaum muslimin ada salat sunat yang istimewa lagi. Apa itu? Salat istikharah. Ya penyayang bana Allah. Salat istikharah itu kalau bimbang awak 2 pilihan. Misalnya bujang-bujang, kau cariin orang calon 2, ya kan? Awak tak pandai pacaran mencari seorang, rancak sebenarnya tu. Pacaran kau habis harinya, orang pacaran gini pak, tak sehari 2 hari, 5 tahun sama je kredit anda, ya kan? Ala rasanya rendang kau taruh, itulah balumuinya dia teh, tumbuh tindawan, ya kan? Kalau tiba di kelio, larasan kuahnya kau. Jangan pacaran. Dia doa orang calon gawak nanci putih kuning. Tuminya cota 2 burung, batihnya coparui padi, kulitnya rabuang baku bak galaknya manih. Dan seorang lain doa orang hitam manih, gigi putih halui-halui, abuak garitiang, bulu mata tak tabah, ya kan? Kalau berangnya bentuk galaknya. Ragu awak memilih nama yang dipilih. Salat istikharah. Ada orang mengadu ke Ustaz, lah 3 kali embo salat istikharah lah menangis embo minta ke Allah. Tapi hati karena keduanya, bini keduanya. Kan tak salah dah. Nikah keduanya. Biasa nikah tak berang Allah dah Pak. Nam berang tu Allah berzina. Nikah tak Pak. Bu, ibu kok menikah Pak cik lai berang tu. Alasan ibu aja lah. Kalau tapi alasan ibu ambo sokong. Berang ibu kalau Pak nikah cik lai atau boleh? Jangan yang saya jawab lah. Nah, dia Allah boleh apa nikah cik lain. Lihatlah di buku surah An-Nisa di rumah mereka. Fankihu ma tabalakum minan nisa matna. Tak cik dah 2. Wa thulatha 3. Wa ruba'am ampe. Jadi boleh tambah 3 lagi tu. Cik ketua bro. Boleh.
Cuma jangan galak tu dulu, ada peringatan Allah di ujungnya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Makanya kalau engkau khawatir ndak keadil, cik salah. Itu nana mau pacik pak lah 70 mau. Rasanya adil tu susah, pasti apa sayang kena mudo. Ada orang pak dek laba bini lakinya ko cik lai tandonya sayang kena mudo, ndak pulang-pulang kena tua ko dah. Apa sebab disimpang peranap pak. Dah pulang lah udah balik dah. Ambo ndak mendandam kau dah. Anak awak bertanya-tanya dah. Kama papa pulang lah dah nang kecik bini. Hanya bae pantun dapat pesisir. Ada orang pesisir. Pesisir selatan ada tak? Bara bab pesisir tu Pak Zat. Janta lado juo, lado digoreng dikuali, janta manjo juo dia. Udahlah babini cik lai. Apa orang kau keadil? Tapi kalau lagi keadil, bapak-bapak yang terhormat, babini lah sampai boleh ada Allah. Atau yang kedua, ukur jo ekonomi awak. Ya kan? Bapak yang punya lahan sawit beratus hektar. Ya kan, walaupun murah sawit tu dek inyo banyak panen ke banyak jo piti. Anda ba bini banyak. Ya kan? Ndak ba. Iko pencarian ndak ada bini lo do. Dia dapat bantunnya. Kopi pai indak bagulo dibuat orang koto tinggal itu pai bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Kalau lagi suruh kau ni, awak kau suruh tinggal. Kapindiang tu banyak jenan, lipe, manci, ya kan? Nah, kaum muslimin ada lagi yang beralasan, bang kau banyak nabi ni, menjalankan sunnah nabi je. Nabi kan 9 bininya, Pak Ustaz. Itu alasannya Pak. Cobalah baca sejarah kembali. Nabi babini 9 tu yo dek nafsu beliau tidak. Kan Ibu Khadijah meninggal. Sabalun Ibu Khadijah meninggal tu ndak ada Nabi menambah bini tu Pak. Ndak tega beliau itu. Kenapa? Walaupun boleh di Allah ndak tega. Itulah istri yang luar biasa. Kalau Khadijah kini ku piti laki ya bininya. Pi Khadijah bini Nabi itu semua hartanya disumbangkan untuk melanjutkan dakwah suaminya dengan uang. Dan materi itu kan perlu di dalam agama. Ya kan? Habis 200 Ibu Khadijah. Situ. Itu mengkorusuh Nabi. Jadi tidak tega Nabi untuk babini cik lain. Walaupun Ibu Khadijah itu lah kaya. Tua dari Nabi 5 tahun tak? Ketikanya nikah je Nabi itulah bentuk terang bawuk je mukanya. Agak kaya, umur 40 amat. Ya kan? Tapi Nabi tidak mau. Kapan Nabi nikah dengan Ibu Aisyah? Setelah Ibu Khadijah meninggal. Jadi orang nama bini-bini kena jalan itu badoso lo nyonya mengicik sunnah Nabi. Bangku bini je Pak menjalankan sunnah Nabi atau tidak dojil. Jangan dijawab saya lah. Dikicik lo sunnah Nabi awak bini banyak tak kesama awak jo Nabi dah. Anang gadis bini lo cik tu nya Ibu Aisyah. Nah lain perempuan kematian suami dalam medan perang memperjuangkan agama, anaknya yatim karena suaminya mati di medan jihad. Disuruh oleh Allah menikahi untuk memelihara anak yatim. Ya kan? Itu Rasulullah itu sampai istrinya 9 memelihara anak yatim. Di Nabi itu tidak ada mengkhianati istrinya. Makanya Nabi itu bapak-bapak pantas ditiru. Kenapa? Itulah manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah. Surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad
mempunyai budi pekerti yang agung. Ini kan? Sekarang pertanyaannya, karena tempat kembali nanti dua, surga dan neraka. Bapak Ibu ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Pertama, jangan sia-siakan salat. Kalau ibu-ibu tambah lagi, hormati suami. Suamiku kurang dapat pitik, mengalu hanya rumah dia 50.000 dapat pitik. Supaya hatinya senang, jangan kecewanya. Tak ada tak. Walaupun baju satu kering di badan, pagi makan sore tiada, saya akan selalu setia kepada abang. Itu raso disiram ayam mawa nan bak diureh pati santan, sanang anggoto ketujuannya. Ya kan? Menyenangkan hati suami. Misalnya suami apa, ibu pai dinas keluar daerah kalau nyawa pegawai. Kira banyak orang membeli kain meteran di pasar, di operal orang. Nyobali itu 5 meter. Tiba di rumah dia udah beli yang kain aja. Tadi keluar dari plastik asoy dah ada ketujuh, warnanya norak, kain ko kasar. Tapi pada suami ko janta singguang hatinya senang, ndeda tu diciumi doangnya. Pandai mana udah mencari lagi. Ndak ada dipakai orang kain medeko lah kedua. Iya kan? Iya kan? Alat suami ke tukang nyai. Iya kan? Dibuat kain tu baju. Dipakai mambik sawit, dipakai arisan, dipakai pai baralik, dipakai masih alaman. Dan kecil suami gadang nanti bini dan dia yang kain tu nyo pakai tarui baju coach. Dan dalam hati awak mengko dem pakai baju ko kelera anak capek cai. Tapi suami tak tasing Pak. Ya kan? Begitu juga bapak-bapak. Istri awak ko Pak, andaknya memang kaum muslimin kita hormati. Nyo sangat sayang istri itu kau awak Pak. Ndak sama jo sayang awak kayaknya. Ada ndak istri apa turun ke 10 malam, payunya berminum apa tinggal lalu seorang rumah. Ada. Tapi kalau suami nama dia itu banyak Pak. Mungkin di tembilang kan tak ada. Duduk di lapau melaki ke 2 malam, main minum. Iya kan, dia minta kunci je. Suami itu istri itu ingin dibelai. Lalu buku 10 atau lain. Kalau tak menengah kaji kau dah, lo ke 10. Seindah-indahnya, ya kan, dipaciin tangannya dah. Maafkan udah, yo dia kuat do kesalahan sari ko. Atau diciumkan yang lah. Dibaca Bismillahi, Bismika Allahumma ahya wa mutu lalu alaiya. Senang hati istri tu mah kalau suami pencapek pulang tu. Yo bu. Lain terengah dapat tu. Jangan tengah malamnya naik sama orang maliang. Ini bapak. Ya kan? Para jemaah yang terhormat kaum muslimin, jadi Nabi itu sangat mencintai istrinya. Itulah yang kita tiru. Sudah tu alai, mangko Nabi itu berhasil Pak. Mangko akhlaknya dipuji Allah. Inyo pamaaf. Ketika dia akan pindah ke Madinah, hijrah, itu bermacam-macam orang yang diupah oleh petinggi Quraisy untuk membunuh beliau. Ya kan? Ada sekelompok orang yang telah menerima upah 100 ekor onta. Nama pemimpinnya Suraqah bin Malik. Anan menampak Nabi kalau lalu ndak nyodo anak buahnya. Datangnya ke kemah Suraqah. Pak Suraqah, yo, tu Muhammad lah lalu jo Abu Bakar kami kajabaat. Tu minta izinnya lu. Nyo calik de Nabi, de Suraqah, kira Nabi lalu jo Abu Bakar. Tapi timbul pangana ciluh dalam hatinya. Kalau bersama-sama mengajar, tu dibagi ya dia begitu. Ambo jago silek, hebat bercakap. Dia ambo habis keduanya ke macam. Kalau satu lah nak buah kau mengajar tu dibagi semua banyak. Kalau nyondak satu, bara suku awak saya bagi kau. Itu ndak Muhammad tu encik mata kalian ndak tentu di kalian nama Muhammad. Masuklah masuk ke macam.
Atau mengko namanya Suraqah. Mengko orang kini nan lobo ingin memiliki seorang tu dipindah nama kinyo cuma ditukar jo serakah ingin memiliki sendiri. Serakah namanya dari nama orang tu Suraqah. Nyokaja seorang padang sudah dihunus dari sarungnya. Abu Bakar mengasih tahu pada Nabi, ada orang mengejar kita ya Rasulullah dengan pedang terhunus. Kecik Nabi yang membaca doa aminan ya. Doa Nabi itu pak tidak minta selamat dah. Terserah ke Allah. Bunyi doa tu Allahumma kfina bima syi'ta. Cukuplah kami ini dengan kehendak Engkau ya Allah. Selamatkan kami dari padang Suraqah nak itu dah. Allahumma kfina bima syi'ta. Cukuplah Engkau ya Allah bagaimana kehendak Engkau terhadap kami sekarang. Kami dikejar musuh. Kalau Engkau menghendaki kami mati, kami rela. Kalau enggak, kami selamat. Jadi enggak doa minta selamat, ya cukuplah Engkau ya Allah. Iya kan? Semua jawab membaca wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi, yang menyaksikan. Iya kan? Lah hampir tiba padang di kuduk Nabi pak seganggang sapadi kecil orang wak kecil orang tukang nan tak punya meter sangin lai orang tukang di negeri wak ko hebat ambo sampai kini nan sangin tu tak tahu mau bara ko lah bara le pak sangin lai ya kan tak tahu saya ya kan sangin le padang tu ketiba dili kaki kudo Suraqah ko tersimput. Ya kan? Jatuh hanya dari atas punggung kuda tu, baguliang 2 kali tiba di batang korma, patah tulang rusuknya 2. Meringis dia kesakitan. Baguliang sekali lah dek kuatnya terlempar tiba di tumit Nabi. Nabi lah tahu orang kau akan membunuh beliau. Kini nyolah KO tulang rusuknya pecah tiba di tumit Nabi. Kalau awak Nabi bah. Maka ni banyak awak nampak nandam dah. Tak pemaaf dah. Di mampu ngaji mau tanya itu tijaan saja aja. Apabila awak kata tiru perangai Nabi tu kan. Ya Nabi tak bajagoan bau bek tulang rusuknya. Suraqah besok kau latihan naik kuda yo, pai kau kek macam kek tinggi ya. Jangan sembarang, saya kau tempat sampai je Nabi. Ya kan? Apa kata Suraqah? Ya Muhammad, selama seumur-umur saya tidak ada saya menemukan orang seperti engkau ini. Saya tahu bahwa engkau itu, saya yakini engkau tahu pula bahwa saya akan membunuh engkau. Tapi begitu saya KO, engkau tolong ya Muhammad. Sekarang saya belum masuk Islam, tapi saya menjadi temanmu. Pergilah ke Madinah. Orang pasti kemari lalu untuk mengejar engkau. Sebelum mereka menemukan engkau, akan saya babat dengan anak buah saya, orang yang mengejar engkau. Berubah kawan, lawan jadi kawan. Dek pemaaf. Dek ada orang masalah kawak, paknya menandam maafan sana. Dia larian bini awak, bawalah aku lagi ketujuh dang. Dia ada yang cari lo lain. Mengalah kau cakap ya orang tu sebanyak kau perusi ya. Ini kan? Untuk orang kematian bini serupa ambo ko pak, ndak seketik orang madoan, orang perusi nanalun balaki lah jadi perawan tua. Kalau perusi lah umur 53, gadis jo baru kalah perawan tua. Banyak orang madoan. Ikutnya larian bini di orangnya macam kak lo jo orang tu lah. Mempelihara senyum ya ketujuh dah. Siso dengkau. Ya kan? Nah, itu kan. Karena dulu orang macam kak kan. Kalau lah lari bini orang ketua, tanda nak ketujuh adanya oleh tu jadi pertahanan oleh terangah ketua tu. Jadi Rasulullah itu lihatlah Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Orang-orang ciri-ciri orang takwa itu pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang takwa itu tanda pertamanya
orang di waktu sempit, waktu lapang nak nyo perhitungan, nyo tetap baim fa. Alung gajinya lain. Bulan tuo gaji na lamo lah habis pi ado jo piti 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 50.000 dipakai. Nyo masuk nyo kecelenganmu saji gak 1.000. Biarlah sedang sampikna lun gajian nyo tetap sedekah. Itu ciri-ciri orang takwa. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, sanggup mengendalikan marah. Marah itu kalau diperturutkan, Pak, walaupun Bapak S3 bisa membunuh bini, Pak. Itu terjadi di perguruan tinggi Yunan. Seorang doktor, guru besar, nyobunuh bininya, Pak. Akan tak pendidikan membuat orang elok, Pak? Ya kan? Allah pun mengecek itu. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia orang di sisi Allah orang takwa, tidak sarjana. Berasa sarjana dan korupsi, Pak. 3 galanya profesor, doktor, insinyur, MSc, MSI. Sababan galanya. Pilih picayong kayaknya pitih, nyobiem pemini 2. Ini, Pak. Jadi bukan pendidikan, takut kepada Allah yang tinggi nilainya. Yang ketiga, ciri-ciri orang takwa itu memaafkan orang yang bersalah tanpa menunggu minta maaf. Itulah sifat Rasulullah. Ya kan? Jadi warana orang mengecewakan, Pak, awak baca sejarah Nabi kok. Kalau nyekecewakan orang bid'ah, sabar salah, Pak. Ya kan? Jangan terpancing lah, Pak. Kan yang jawab. Awak kan tak mau ulang tahunan lahir Nabi tu, Mak. Ada awak ketika maulid Nabi namanya tu, ada tak membuat kue awak panjang umurnya. Lihat awak melakukan itu. Kue itu ya ulang tahun, Mak. Tapi membaca sejarah Nabi, namanya Sirah Nabawiyah. Ada 2 tu. Sirah Nabawiyah tu dikaji sejak lahirnya, Sirah Nabawiyah tu dibaca perjuangan dan kesabarannya, Sirah Nabawiyah tu inyo pai ketela angin. Untuk menambah pengalaman awak, taklim namanya. Makanya kita mengaji kok dia nama majelis taklim. Belajar sambil duduk. Tak beli buku, tak beli pena, malah air dia kia. Ya kan? Berana ke sana malah. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Nah, sudah tu halai kaum muslimin, Rasul tu nang keritiru dia. Dia menjadi pelaksana utama apa yang diperintahkannya. Kalau Nabi itu menyuruh ambil suat kotoroyong pelong Ka'bah, beliau tiba dulu. Inyo kerajaan dulu tu Nabi itu diperintahnya berwibawa. Ada orang inyo na tukang soraan ni masaji, beko kita royong, inyo datang na menyoraan tu. Ini, tak disiplin. Atur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tu alai, nyopa murah. Suatu kali bu, Pak, lain tak tekan tu nak. Tamak ko berhenti leh. Beliau pulang salat subuh di masaji. Ada orang kayu berteranak, banyak teranaknya. Nyuagih lah Nabi ko kambing 100 pasang. 50 kambing jantan, 50 kambing betina. Kalau awak dia gihnya di orang kayu seperti itu, anan terfikir dah. Di mana lahan untuk menanam rumput, di mana dibuat yang kandangnya. Boleh kambing dan 100 ko jadi 200 dan 200 jadi 300. Sepanjang jalan nyo bagi-bagi si kambing ko dek Nabi ke orang mensai. Tinggal siku sele jantan. Nyo dabiah kambing ko. Awak katu duha masuk dari subuh ke duha, nyo pai leka kamu saji salat duha. Ibu Aisyah lah mengulai kambing ko. Ibu Aisyah ko mengulai kambing, Pak, santiang dari rumah makan Simpang Raya, tukang masak Simpang Raya. Bayi tu gulai kambing tu manggalaka, orang sedang zikir. Kurang zikir kami itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun boleh kambing Ibu Aisyah kau itu kecil orang zikir. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 5 orang mengulai kambing. Di arumnya gulai kambing, kau orang tahu istri Nabi kau pemurah semuanya beliau. Datanglah ibu-ibu kau membawa sia jo piring. Di arumnya gulai kambing ibu, bu, ya kan? Agih kami ya bu, ya bagi-bagi di Bu Aisyah. Tinggal sasai saya lah kalau dibasuh sairih nama orang. Sairih ni yang tinggal lah. Kuah no lah kat 2 sendok. Nabi pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lama saat mulai kambing dia, Allah Rasulullah. Tapi maafkan ambo ya Rasulullah. Baat minta maaf, nah kata Nabi. Banyak tetangga mengecek mulai kambing kau harum ya Rasulullah. Datangnya membawa siap, membawa piring, meminta tu piring ketek. Saya bawa nak kau siap tu capek habis mulai kambing. Ya kan? Kata Nabi nyuri-uri punggung bininya. Sadaqta ya Humairah, benar engkau wahai istriku yang kemerah-merahan. Nan kita agihan kau orang tu untuk awak dia. Nan sairih tinggal aku kita makan, sebagian masuk WC lo besok. Engkau telah benar itu. Nan kita agihan kau orang tu untuk awak. Akan maka dicari laki muda itu tu. Lagi kata singgung Ibu Aisyah. Sana hatinya. Kau Muhammad nak kininya sipak kancah tu mah. Alu memakan lelah kau agi aja kau orang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi. Tak perlu kita ulang-ulang sejarahnya kau. Perlu. Karena akhlaknya itulah yang Allah memilihnya pergi ke atas langit yang ke-7. Orang belum pernah melihat surga, dia sudah melihat. Karena apa? Karena akhlaknya baik. Jadi dari ko kate di posisi mawak baiklah wak jo tugas awak. Kalau serupa ustaz serupa ambo gua nyimbo di orang mau irit jauh bang. Jangan pernah tanyuan baraden dia ge honor. Kena do jadi ustaz kan mendengar kini kagak. Jadi tanya-tanya honor kok. Ya kan kok payah dia ngaji kan baraden ge honor. Tidak betul terus lagi. Tapi ada jamaah nama tanya, Ustaz, kalau kami kepanggil ke kampar kiri ke lipek kain baranan untuk Ustaz. Dan jawab embo awak tak jual wali dah. Tapi nan manusia kok arif gitu. Ya kan? Lah tentu dia kalau Ustaz kau datang dari sinan, bara wajarnya dia kia. Lah tahu orang tu tak perlu ditanya itu tu. Ya kan? Nah, ini. Nan salah mana Ustaz kau magonor. Sudah tu bikonyo menjalanan proposal lo. Lah dia gi orang honor menjalan proposal lo membangun rumah tapis. Alat pasolo orang ulah biti je lai. Kiro biti tu untuk inyo lo iko. Aku nyo kerate Ustaz kau melekat ni. Nyo kerate dan melekat baca ulah mengicu le. Jadi kita harus hati-hati sekarang. Kalau ada Ustaz magonor pak. Biasa tiang nanya mengaji jangan nampak imbau je lah. Ini tak ada dapat tak? Ya kan? Adanya honor je lah. Tak betul. Kalau itu Nabi dulu pak, tak jadi agama kau sampai ke 9. Tak jadi pak. Ya kan? Tak jadi. Itulah Rasulullah. Cuma mungkin uang lelah serupa ambo barangkali masuk lubang. Sakit pinggang mo dia tu ndak donan dia gici je dah. Ayo kasih na baso tu. Ya kan satu. Kaum muslimin para bapak-bapak dan ibu-ibu terakhir ya kan kita semuanya ini adalah umat yang paling baik dijadikan Nabi dijadikan Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi umat terbaik kita. Pernah Nabi bertanya ke Allah, apakah umat saya yang durhaka ini akan engkau azab ya Allah? Tidak selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka, tidak akan saya azab. Kalau mau mati nanti umat ambo nanengkar. Dipikir je dari Nabi lah. Tidak juga akan saya azab kalau di antara yang engkar itu ada juga yang patuh.
kita berkumpul-kumpul mengaji agama model kini kok Pak menjadi tameng bagi orang yang sedang bampuk di luar mah. Allah ingin menembaknya jo patuih nyo dek bampuk saja minum mangkare jo narkoba aman de awak nan maramian pengajian. Ndak jadi diazab orang yang bampuk minum mangkare kok ya Allah ndak. Ibu orang nan taat kambo banyak je leh. Siapa tu? Ketua IKMR. Iya kan? Taat. Ya kan, orang Sungai Salak taat, tidak jadi diturunkan Allah azab. Jadi sebanyak orang yang ingkar, jangan ingkar tu kita turian. Jadilah kita orang patuh dengan kita yang patuh, aman orang yang ingkar tadi untuk sementara. Tapi di akhiratnya tidak bisa ditolong nanti. Kalau tidak inyo minta ampun malaki mati. Nah tu cik tu. Yang kedua amal, kau jangan angin-anginan. Amal tu yang diketujui di Allah rutin walaupun sakete. Ya kan? Sudah tu nan katigo jan manoko. Kalau ndak den jadi itu ndak tabangun jalan. Kalau ndak den ndak sudah saji. Kendak den ndak laki kau kan. Itu manoko namanya di orang Padang sih kuat. Bakso Banjar lah ada. Nah, ini bapak-bapak, jangan kita membanggakan walaupun kita pernah berbuat baik. Sebenarnya siapa yang berbuat baik itu Allah. Kita hanya penyalur saja. Cuma lah ino manuan dapat kalau kita berinfak gini kau untuk musaji, piti itu siapa lagi? Allah. Artinya mana? Arat Allah dipulangan ke jalan Allah. Tidak perlu dibanggakan. Kami nak mencari Ustaz, bagi kesehatan siapa? Kalau apa lah sakit, kita tak nak mencari. Tak tahu lah mau kuat lapik sedul rumah. Yo lagi sayang isteri kawak nyorawat. Pindah awak nyusi nak. Kau yang mang nak tahu ke dalam orang kiang lagi dah sakit jangan macam. Kan? Tu bapak. Jadi apa kuti kota kok. Jangan dia gian seperti kami ni sadonya. Asyang di dalam sakua ni mata awak nyusi kalau lah sakit nanti. Kan? Mari ibu tak. Tinggalnya isi sakua. Mudah-mudahan dengan berkelanjutan amal kita kepada Allah dan kemudian kita selalu bekerja sama dalam kebaikan, kemudian kita beramal dengan ikhlas, mudah-mudahan hidup kita aman dari dunia sampai ke akhirat. Itulah kajian tausiah kita malam ini dalam rangka kita membaca sejarah Nabi berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha. Kita tidak mau ulang tahunan Isra Mi'raj membaca sejarah Nabi. Sebab nanti disuruh adik Nabi indah ulang tahun mengingat kematian. Ada hadisnya. Aksiru zikra hazimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Ambo yakin walaupun apa lagai lah mulai pelupo, tapi apa pasti tahu bara siso saku apa ini, siso ipiti di dompet. Terkena kan? Tapi ada ndak nan tahu biarnya sarjana, biarnya mudo, berapa sisa usianya lagi. Bisa saja kita yang hadir di gedung ini yang meninggal sudah mengaji. Ya kan? Bisa, ndak tahu kita sisa usia kita. Maka hari kita, hari sekarang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Walaupun nado nan menangah kaji ko sambil lalu, ndak Orang Minang ko, orang Mazai santiang menyambil pak. Sambil badiang nasi masak, sambil bakayu bidu ilie, sambil menuai bilalang dapet, sambil menangah kaji matola lalu kaji dapet kantu lapeh. Ya kan? Ambo yakin kalau sawana lalu orang tu membawa kasuhnya kemari tadi. Cumanya itu saja. Cuma saja kau nagari diturut deh Ustaz. Awak lalu lewat terati nama tu. Itu sesalahnya. Ndak disambung oleh Ustaz, ndak. Ada nampak dia ambo cie. Ambo orang Minang pak. Lado kawan membitun jamnya.
ambo kalau lah mencari jam tu dah apa atau nolah panjang nak kaji bapan tu lambo cileo lima jalan kagugu dake pasar padang luar sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayahnya jani lima cako pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lah bola pe pak ibu jo hati nan suci jemuko nan jani pulang lah sabalun pulang kita mendoa sebab ke petang ambola turun ke bawah di ambolo kate balik mendoa jadi sebelum ambo turun mendoa selawat ya Na'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashiin wa qiyamana qiyamal qaifin wa qira'atana qira'ataz zakirin wa ruku'ana ruku'al mutawadiin wa sujudana sujudal mutadarriin wa qu'udana qu'udal mutasaddiqin wa niyatana niyatal mukhlisin wa a'malana a'malas salihin birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah yang maha agung kami masyarakat Sungai Salak ya Allah melaksanakan memuliakan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa meninggalkan dua pusaka untuk kami yaitunya Al-Quran dan Sunnah pada malam ini ya Allah kami mengingat sejarah beliau untuk kami tiru akhlak beliau ya Allah jadikanlah kami umat yang terbaik bisa mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah jauhkan kami dari penyakit hati ya Allah penyakit batin yang akan menghapuskan iman kami ya Allah bukakanlah pintu hati kami menerima kebenaran seperti engkau telah membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikanlah kami menjalankan agama Islam ini ya Allah mirip atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikanlah kami berumah tangga membina keluarga kami ya Allah seperti Nabi membina keluarga beliau ya Allah kuatkanlah iman kami jauhkan kami dari segala perbuatan yang engkau tidak redai ya Allah jadikanlah anak-anak remaja kami pengganti kami yang lebih baik yang akan menerima estafet dari kami untuk melanjutkan kekhalifahan di muka bumi ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah Amin ya Allah Amin ya Rahman Amin ya Rahim Da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli banyak maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh